Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pawon Mutiara hadir. Kali ini Pawon Mutiara akan memberikan pelatihan seperti biasa. Di hari Rabu kita selalu buka kelas untuk pelatihan. Kali ini peserta pelatihan kebetulan cuma satu orang, yaitu dengan siapa? Ini dengan Bapak siapa? Imam. Pak Imam. Pak Imam dari mana nih? Dari Ciracas. Dari Ciracas, Jakarta Timur. Kebetulan hari ini peserta pelatihan satu orang. Nah, nanti Pak Imam bebas mau nanya apa saja mengenai produksi keripik tempe. 4 hari itu ada di dalam satu hari ini. Apa awal prosesnya? Silakan ikuti langkah-langkahnya. Pertama, saya mau merebus kedelai. Tak, terus ngambilin timbangan. Ya, ini kedelainya. Ini kita mau timbang kedelainya berapa. Jadi kita tahu catatannya, tahu nanti jadinya berapa. Nah, ini 19 kilo. Ini kita praktek dengan 19 kilo. Nih, tolong. Nah, langkah selanjutnya adalah kita rebus di sini. Nah, ini tempat perebusannya. Ini adalah kuali perebusannya ini. Ini kuali perebusannya. Kita isi air dulu. Kita isi air. Untuk pengisian airnya adalah nanti seberapa kedelai yang kita rebus. Jadi kedelai itu misalnya kita tuang di kuali ini, itu tingginya 5 cm, itu airnya harus tinggi 10 cm. Jadi 5 cm di atas kedelai. Supaya apa? Supaya dia waktu direbus itu menyerap airnya itu bisa maksimal tanpa kehabisan air. Jadi dia masih posisi di dalam air, jadi dia bisa mengembang semaksimalnya. Itu konsepnya adalah 2 kalinya. Nah, ini minimal 2 kalinya. Saya tuang kedelainya, saya tuang. Nah, ini kedelainya, posisi kedelai kita ratakan. Nah, ini airnya kurang, jadi ketinggian kedelai sama ini kurang, jadi airnya kurang banyak. Jadi tebalnya kedelai itu 5 cm ya Pak? Iya. Tapi kalau ini 5 cm juga di atas. Jadi karena ini segini, nah ini airnya sampai segini nih, kurang lebih. Kalau itu kedelai 10 berarti sama ininya juga 10 cm. 10 cm di atas kedelai. Iya. Jadi supaya begitu direbus maksimal dia menyerap airnya tanpa kehabisan air. Nah, kita tambahin dulu. Nah, nanti seperti apa? Kita rebus sampai seberapa lama? Pertanyaannya yang selalu adalah berapa lama kita rebus? Ini lamanya adalah sampai dia mendidih. Sampai mendidih. Jadi begitu dia mendidih, langsung kita pindah, kita rendam. Kita rendam sehari semalam. Jadi nanti ini setelah selesai mendidih, kita rendam sehari semalam. Nah, setelah direndam sehari malam, itu baru digiling, dibersihkan kulit. Nah, sekarang kita melakukan pekerjaan adalah menggiling rendaman kemarin yang kita rebus kemarin. Ini adalah rendaman kemarin. Jadi ini yang kita rebus hari ini, nanti kita rendam seperti ini jadinya kalau direndam sehari semalam. Nih, seperti ini kita giling. Nah, ini. Jadi ini adalah rendaman sehari semalam nih. Nanti Mas setelah mendidih nanti ditiriskan dulu baru direndam ya? Iya, kita langsung pindah saja, tiris. Nah,
pakai saringan. Nah, itu langsung pindah sini, rendam sehari semalam. Setelah sehari semalam kita giling. Nah, ini kita melakukan proses penggilingan. Nah, ini saya mau giling. Kita colokin. Kita giling. Bedanya yang sudah digiling sama yang belum. Ini bedanya. Ini udah pecah kulit, ini belum. Jadi nanti tinggal membersihkan kulitnya. Nah, setelah digiling itu kita masukkan ke drum sini. Kita bersihkan kulitnya. Ini dibuka. Nah, kita pindah di sini. Jadi airnya sampai penuh. Kenapa? Karena kalau airnya nggak penuh, nanti begitu kita putar airnya, kita bikin pusaran air, itu kedelainya yang naik. Oh gitu. Jadi ini nanti yang naik biar kulitnya saja. Nah ini yang selalu saya tekankan bagi teman-teman yang belajar. Saya tekankan bagi teman-teman yang belajar itu harus bisa melakukan ini. Ini adalah pekerjaan yang paling sulit. Dilihat paling gampang, tapi pengerjaannya paling sulit. Udah, kamu bantu sana dulu, nanti tak ini. Nah ini Mirip kayak mendulang emas ya Pak? Nah, mendulang emas. Ini kita cari emas juga ini. Iya. Mas putih ini. Iya, kalau tempenya laku keras, kita bisa beli emas. Oh betul. Iya. Anggap aja ini lagi mendulang emas ya Pak? Anggap saja mendulang emas nih. Itu jadi naik kotorannya Pak ya? Nah, ini dengan diputar begini, ini kan kulitnya ngambang ke atas. Karena ada pusaran air nih. 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 Nah, inilah. Ini. Nah, kulitnya kan ke atas nih. Nah, ini. Coba ini seperti ini. Kalau kita putar, kulitnya akan ke atas dia. Nih. Nih, nah. Inilah. Ini gampang ngelihatnya, tapi pelaksanaannya paling sulit. Boleh nyoba Pak? Harus nyoba. Kalau belajar sini nggak nyoba nggak usah belajar. Coba. Nah, ini seperti ini. Jadi santai saja. Ini santai saja. Nanti dia akan naik sendiri. Nah, naik sendiri. Nah nanti ini kulitnya di kemana nih Pak? Ini kulitnya nanti diambil orang peternak sapi, peternak kambing. Ini dibeli nih. Dibeli. Oh jadi cuan juga ya? Jadi cuan juga ini. Wih cuan nih. Ini jadi cuan juga. Oke. Ini proses dimana perebusan kedua itu sudah mendidih. Ini sudah saya matikan. Ini sudah mendidih, sudah panas. Nah, seperti apa langkahnya? Itu kita ambil, terus kita tiriskan nanti di meja penirisan. Jadi kita ambil untuk kita tiriskan. Kurang lebih tadi berapa lama tuh Pak? Kalau perebusan kurang lebih 20 menit. 20 menit. Air mendidih masukin 20 menit. 20 menit angkat.
Tadi setelah dibersihkan, kita rebus dengan air mendidih. Ya, setelah direbus dengan air mendidih, ditunggu sekitar 20 menit, airnya mendidih lagi. Jadi ditunggu sampai airnya mendidih lagi. Setelah mendidih, kedelai ini kacang ini kita ambil, kita tiriskan di sini. Nah, kita dinginkan. Jadi ini penirisan dan pendinginan. Digelar di sini. Nah, supaya dingin dan tiris. Nah, sini dibalik-balik. Nah, ini itu yang kamu di sana di sini. Enggak, yang sana, yang sana. Nah, caranya begini untuk pendinginannya seperti ini supaya kena angin. Nah, ini supaya kena angin, akhirnya akan tiris dia akan tiris. Nah, seperti ini dibolak-balik begini, dia nanti akan tiris. Berapa lama kurang lebih, Pak? Kurang lebih 30 menit ini 30 pendinginannya menit. Ya 20 sampai 30 menit lah tuh. Nah, ini kita buka begini, kita balik-balik begini. 20 sampai 30 menit atau sampai dingin ya Pak ya? Ya, sampai dingin. Biasanya 20 menit itu udah dingin. Jadi sambil nunggu ini dingin, kita sambil nyortir. Kita sudah meniriskan, mendinginkan kedelai yang tadi sudah kita tiriskan. Sekarang kita timbang. Kita ter dulu, timbangannya kita nolkan dulu. Berapa timbangan ini? Itu untuk menentukan raginya. Ini kipasnya matikan, sudah bisa. Ini matikan kipasnya. Diambil. Timbang berapa? Kita timbang per 15 kilo. Nah, ini 15 kilo untuk menentukan raginya nanti. 42 kilo jadinya. 42 kilo. Nah, per kilonya kedelai itu 2 gram ragi. Per kilo kedelai 2 gram lagi. Ya, per kilo kedelai 2 gram lagi ya. Berarti kalau ini tadi kan 42 kilo. Ya. Berarti jadinya berapa? 84. 84. Nah, ini dibuletin jadi 5. Karena ini timbangannya nggak ada yang 1 gram 2 gram. Ini kelipatannya 5. 85 Digitalnya. Oh iya. Jadi kita bulatkan 85 atau 80. Ya. Karena timbangannya digitalnya adalah 5. Itu raginya apa Pak? Raginya ini rap 5. Rap 5. Ya, harus ini ya. Kenapa harus ini? Kalau udah bisa sendiri nggak apa-apa merek lain. Tapi kalau belajar dari saya harus ini. Kenapa? Karena saya nganalisanya gampang. Nih, kita timbang. Nah, ini ada 100. Berarti kelebihan kita ambil di 80. Nah, ini di 80 gram. 85 boleh, 80 boleh. Oke. Sekarang kita, nah, caranya bagaimana kedelainya supaya gampang, kita gelar dulu. Nah, ini kita gelar dulu, Diratakan ya Pak ya? diratakan dulu, ngaduknya biar gampang. Nah, caranya bagaimana? Cara untuk meratakan ragi, kita pakai saringan santan. Nah, saringan santan, kita taruh saringan santan, kita tabur-taburkan pakai saringan santan supaya bisa
lebih merata. Nah, gitu caranya. Saringannya ya, biasanya kita taburkan seperti ini. Pakai tangan begini juga boleh. Nah, ngaduknya seperti ini saja bisa. Proses ngaduk ya Pak ya? Iya. Prinsipnya bisa teraduk rata. Nah, oke, kita sudah campur peragian tadi. Kita sudah lakukan peragian. Nah, sekarang kita mulai membungkus. Kita campuran dari tepung sama kedelai itu 1:1. Ya. Ini pakai tepung apa nih Pak? Ini tepungnya tepung tapioka. Yoka. Kalau orang umum bilang tepung sagu, tepung tapioka, tepung singkong. Tepung singkong ya. Nah, tepung singkong. Ini tepungnya. Perbandingannya berapa? Perbandingannya 1:1. Ini sudah saya ukur bahwa ini kapasitasnya adalah 12 on. 12 on. Jadi kalau 12 on berarti otomatis tepungnya itu 6 on. Ya, tepungnya 6 on. 6, maaf. Ini jangan sampai lupa ini timbangan harus kita ter dulu, nolkan dulu. Oke. Nah, kita timbang tepungnya 6 on ya Pak. 6 on ya. 6 on. Ya, 6 on dah. Oke. 6 on. Kedelainya 6 on. Jadi 12 on, 1.200. Nah, jadi 1.200. Setelah itu baru kita aduk. Ini kita aduk. Caranya aduk seperti apa? Pakai centong nasi. Kita aduk seperti ini. Ya, kita aduk seperti ini. Ya. Apakah rata Pak diaduk begitu? Ya, kita berharap ini rata. Tidak ada yang sempurna. Bikinan manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi kita juga berusaha untuk rata. Nah, cara mengisinya seperti apa? Seperti ini. Pak, plastiknya dibolongin ya Pak? Ini plastik sudah dibolongin. Oh, kecil-kecil. Ya, dibolongin kecil-kecil. Ini dibolongin, harus dibolongin dua. Buat ventilasi Pak. Dua, ya. Ventilasi ini pakai corong. Kita masukkan seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Kita goyang-goyang. Ini seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kita padati sedikit. Nah, pemadatannya seperti ini saja cukup. Setelah kita bisa tali, kita tali. Setelah tali digantung. Nah, kita gantung. Berapa hari nanti Pak? Ini 2 hari. 2 hari. 2 kali 24 jam. Jadi 48 jam tuh Pak. 48 jam. Tapi biasanya itu 40 jam itu sudah jadi. 38 40 jam itu sudah jadi. Jadi rata-rata itu di 48 jam. Tapi kalau 40 jam sudah jadi, sudah bisa dipotong, lebih baik kita potong. Karena apa? Keripiknya semakin bagus karena semakin putih. Lebih mudah. Jadi kalau lebih mudah lebih enak. Penirisan, peragian, pengisian jadi lontong. Lontong yang umur 0 hari. Nah, setelah umur 0 hari
Nanti umur 24 jam seperti apa? Ini umur 24 jam. Ini adalah umurnya 24 jam ini. Ini adalah umur 24 jam dari bungkus. Jadi ini bungkusan dari kemarin. Ini 24 jam. Nah, setelah 24 jam, kapan bisa dipotong? Setelah umur kurang lebih 40 sampai 48 jam. Siap. Seperti apa yang umur 40 sampai 48 jam? Ini, yang 40 jam ini. Ini adalah umurnya 40 jam. Oh, itu 40 jam. Ya, ini siap potong. Potong. Nah, ini yang 40 jam sampai 48 jam itu siap potong, kondisinya masih putih. Nah, kita usahakan semakin muda, semakin bagus motongnya. Tapi dengan catatan begitu dipotong dia tidak hancur. Karena semakin muda dia kemungkinan hancur tinggi. Makanya kita trial dulu, satu kita potong, sudah layak potong apa belum. Walaupun umurnya masih 36 jam, tapi kalau sudah bisa dipotong, kita potong. Karena apa? Hasil TP-nya akan lebih bagus, lebih putih. Nah, sekarang kita coba untuk memotong. Ini kita ambil, kita bawa ke mesin potong. Itu umur berapa, Pak? Ini umur 40 jam. Oh gitu. Di bawah itu boleh asal udah keras ya? Asal sudah keras, di bawah 40 jam boleh. Semakin bagus. Bagus. Semakin muda umurnya semakin bagus. Ya. Asal dia sudah bisa dipotong. Nanti hasilnya akan lebih putih, lebih jernih. Caranya dicoba dulu sedikit gitu ya. Kita coba dulu sedikit. Sudah layak belum? Kalau sudah layak baru kita potong. Nah, kita 1, 2, 3. Kita kupas dulu. Nah, ini kita kupas. Seperti ini. Kita kupas. Nah, setelah selesai dikupas, kita tata di mesin pemotong. Kita tata di mesin pemotong seperti ini. Muat berapa, Pak? Ini muat 7 lontong. 7 lontong. Ya, kita tumpuk bisa juga jadi 14 lontong kalau ditumpuk. Nah, ini kita tata dulu Sesuai ketinggian pisau ya, Pak ya? sesuai ketinggian pisau. Jadi kalaupun dua tumpuk itu masih bisa. Nah, kita nyalakan. Nah, ini tebal tipisnya bisa diatur. Kita cek dulu ketebalannya sudah sesuai yang diinginkan apa belum. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita lanjut. Nah, mikir. Nah, ini kita tes ketebalannya, kita cek. Nah, ini kita cek ketebalannya. Nah, sudah tipis apa belum? Nah, ini kalau menurut saya ini sudah cukup tipis. Jadi ini kurang lebih antara 0,8 sampai 1 mili. Ini ketebalannya 0,8 sampai 1 mili. Ini ketebalan yang kita inginkan. Nah, jadi sudah bisa dipotong. Oke. Selanjutnya setelah dipotong, kita akan lakukan penggorengan. Untuk menggoreng, nah ini kita sudah ditata. Ini sudah ditata, Bu, minggir, Bu. Saya pinjam dulu. Panas dulu, ini udah panas. Baru kita goreng. Nah, ini caranya goreng ini seperti ini. Satu-satu. Celup aja ya, dicelup. Kita celup di bumbu, baru kita lempar. Ini satu-satu ini. Ini kalau bumbunya sendiri isiannya apa tuh, Pak? Kalau bumbunya itu intinya adalah bawang putih sama garam. Bawang putih sama garam. Ya, boleh ditambahin bumbu masak, Apa tuh? penyedap rasa, Oh. MSG. Oke.
kaldu ayam ada, ya kaldu sapi ada. Tapi takarannya gimana Pak? Takarannya seberapa? Ya kita icipin. Tingkat gurihnya kurang apa tidak? Kalau asin, kalau garamnya kurang apa tidak kan kita icipin. Kalau sudah asin cukup asinnya ya sudah. Jadi bawang putih, garam sama apa gula ya Pak? Bawang putih, garam itu prinsipnya. Ada kaldu ayam, kaldu sapi boleh. Mecin boleh. Nanti dikasih ketumbar bisa. Kasih daun jeruk boleh juga. Karena sifatnya aromatik. Terus kasih kencur boleh juga. Itu. Jadi sesuai selera. Setelah itu cara pengaduannya seperti ini. Kita aduk dulu. Jangan nempel ya Pak? Jangan nempel. Nah, seperti ini. Setelah terpisah baru dibalik. Nih. Setelah terpisah baru dibalik. Nah. Ini. Prinsipnya seperti itu. Nah, ini cara goreng pertama. Kalau goreng pertama, kita taruh di keranjang ini. Taruh di keranjang ini. Goreng keduanya kapan? Goreng keduanya adalah kalau saya itu kita diamkan 1 malam. Jadi goreng keduanya besok pagi nih. Bagusnya besok pagi. Jadi ini kita tiriskan di sini. Dari goreng pertama kita tiriskan di sini. Terus kita tunggu sampai besok, kita diamkan sampai besok. Ini diamkan begini di terbuka, kondisi terbuka. Kita simpen, besok pagi baru kita goreng. Nah, itu goreng pertama. Udah, jangan penuh. Nah, ini cara goreng kedua. Mana? Nah, ini bedanya. Kalau goreng kedua 1 bakul sekali nyemplung bisa. Tapi kalau goreng pertama satu-satu. Nah, ini goreng kedua. Sekali banyak bisa ya Pak? Sekali banyak bisa. Makanya nih. Ini goreng kedua nih. Lebih cepat Ini, ya Bu. Pak ya? Lebih cepat. 1 menit cukup. Kurang lebih 1 menit. Nah. Ini sudah matang. Nah, ini bedanya ini. Kalau goreng kedua itu cepat. 1 menit dia selesai. Setiap gorengan. Kan ada gelembung ya Pak? Dan sudah tidak ada gelembung. Itu berarti dia sudah matang. Kita coba lagi goreng keduanya. Taruh di sini. Nah, perhatikan. 1 keranjang langsung sekaligus. Sudah cukup Tiriskan gitu Pak? ditiriskan. Ya. Berapa lama tiriskan? Ya sampai tiris saja. Kalau dihitung berapa lama bingung jawabnya. Karena kita nggak pakai stopwatch. Bisa dingin gitu ya? Iya. Baru di packing plastik. Betul. Jadi kalau sudah dingin baru di packing. Setelah goreng kedua, kita dinginkan di sini. Kita dinginkan di sini. Oh, ada wadah kerucutnya. Iya. Supaya mengambilnya gampang itu. Nah, kita dinginkan di sini. Ya, kita dinginkan. Sementara waktu nanti langsung kita bungkus. Iya. Ini adalah proses pengemasan. Pengemasan ini adalah setelah kita goreng kedua, kita langsung bungkusin ini. Bungkus, kita sealer pakai sealer yang ini, yang continuous sealer. Jadi hasil sealernya, hasil pressnya itu akan rapi. Dia akan
sangat rapi. Kalau manual hand sealer itu kurang rapi. Yang rapi ya Pak. Makanya ini pakai continuous sealer. Nah ini continuous sealer ini dia hasilnya akan rapi, ya, kuat. Nah ini contohnya ini dia akan rapi karena dia permukaan yang kena sealer itu cukup lebar. Ada sekitar 1 senti lah. Itu jadi dia kuat. Nah ini contohnya, ini yang sudah di sealer ya. Ini berapa gram Pak? Ini 100 gram. 100 gram. Harga jualnya berapa tuh? Harga jualnya untuk reseller itu 10.000. 10.000. Iya. Oke. Itu untuk reseller 10.000. Untuk retail Kalau untuk retail saya jual 15.000. 15.000. 15.000. Jadi untuk reseller saya jual 10.000. Tapi ada reseller juga yang jual 17.500, bebas, tidak apa-apa. Jadi kita tidak membatasi harga, masing-masing punya segmen.